Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya berjumpa lagi di program Ayo Sehat. Tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Pemirsa, untuk terus mengetahui informasi kesehatan lainnya, pemirsa dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal Ayo Sehat di YouTube Kompas TV. Dan hari ini kita akan membahas mengenai penyakit kanker ovarium, seperti apa gejala dan cara penanganannya. Nanti kita akan berbincang dengan penyintas kanker ovarium yang akan berbagi kisah perjuangannya hingga sembuh. Dan juga dokter spesialis obgyn, Dr. Hervi Wiranti. Sebelumnya, kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, kanker ovarium termasuk salah satu jenis kanker yang mengancam perempuan di seluruh dunia. Disebut silent lady killer, kanker ovarium adalah jenis kanker urutan ketiga di Indonesia yang sering menyebabkan kematian pada perempuan. Seperti apa gejala kanker ovarium? Mari kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa, kanker ovarium adalah jenis kanker yang dimulai dari indung telur. Dalam sistem reproduksi perempuan, terdapat dua indung telur yang masing-masing terletak di sisi rahim kiri dan kanan. Selain menghasilkan sel telur, indung telur juga memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Melansir artikel kesehatan di kompas.com, kampanye 10 jari adalah kampanye untuk mengenal 6 faktor risiko dan 4 gejala awal kanker ovarium. 6 faktor risiko kanker ovarium seperti adanya kista endometriosis, riwayat keluarga yang menderita kanker ovarium dan kanker payudara, mutasi genetik, angka paritas rendah, gaya hidup buruk, dan juga pertambahan usia. Selain itu, ada 4 gejala awal kanker ovarium yang perlu diwaspadai, seperti selalu merasakan perut kembung, nafsu makan berkurang, sering buang air kecil, dan nyeri pada panggul atau perut. Stadium kanker ovarium memiliki 4 tahap atau tingkat. Semakin rendah tingkatnya, semakin sedikit sel kanker yang menyebar. Bila tingkatnya tinggi, berarti sel kanker telah menyebar ke banyak tempat. Namun seringkali kanker ovarium tidak terdeteksi hingga sudah menyebar ke panggul dan perut. Saat kanker masih dalam stadium awal, yaitu sel kanker hanya terjadi di indung telur, maka potensi keberhasilan penanganannya jauh lebih besar dibandingkan kanker ovarium stadium lanjut yang sudah menyebar ke bagian tubuh lain. Deteksi dini menyadari tanda awal gejala kanker ovarium sangat penting dilakukan agar proses penanganan juga dapat lebih ditingkatkan. Lalu seperti apa cara pencegahan dan penanganannya? Simak informasi selengkapnya dalam dialog di program Ayo Sehat. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut sudah hadir dokter spesialis obgyn, Dr. Hervi Wiranti. Selamat pagi, Dr. Hervi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Hervi dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Hervi, kita langsung ke tema saja. Sebenarnya apa sih kanker ovarium itu? Oke. Kanker ovarium itu adalah salah satu kanker dari organ reproduksi wanita, di mana berasal dari indung telur, jadi dia tumbuh di indung telur. Sebagaimana kita ketahui, salah satu alat reproduksi wanita itu adalah indung telur yang berukuran 2-4 cm. Jadi kankernya tumbuh di sana. Baik. Dampaknya untuk perempuan seperti apa, Dok? Dampaknya untuk perempuan tentu saja banyak sekali ya. Untuk bila menderita kanker ovarium, itu akan menurunkan kualitas hidup dari wanita tersebut. Jadi menurunkan kesehatan fisik, kesehatan mental, juga kesehatan reproduksi pada wanita tersebut. Baik. Tadi di paket disebutkan bahwa beberapa gejala awal salah satunya perut kembung. Itu terjadi secara terus-menerus dan mungkin apakah itu menjadi gejala awal? Apakah umum terjadi, Dok? Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kanker ovarium itu kan adalah silent killer ya, killer silent lady. Jadi pada stadium awal justru tidak ada gejala apa-apa. Tapi gejala awal yang dirasakan oleh pasien memang adalah salah satunya perut terasa kembung, perut terasa begah. Itu salah satu gejala yang paling banyak
dikeluhkan oleh pasien. Selain gejala-gejala yang lain seperti pembesaran perut, terus menstruasi yang tidak teratur, juga masalah di buang air besar ataupun juga masalah di buang air kecil, begitu juga dengan masalah di organ pencernaan. Itu dikarenakan adanya penekanan dari tumor atau tumor ganas ovarium. Jadi dia menekan bagian-bagian organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia bisa menekan bagian pencernaan, menyebabkan gangguan pencernaan, dia menekan bagian kemih, menyebabkan gangguan kemih. Juga kalau yang sudah stadium lanjut, dia juga bisa menekan bagian pernapasan, jadi membuat sesak napas. Oh, baik. Nah, dokter, ini kan ada kanker serviks juga, ada kanker ovarium. Ini sama-sama menyerang alat reproduksi wanita. Benar. Mungkin bisa dijelaskan nih dokter, kita ada gambar di tengah, bisa dijelaskan dengan laser dok? Boleh. Bisa dilihat. Nah, mungkin bisa diceritakan perbedaannya. Ya, jadi ini kanker serviks ya. Kanker serviks itu dia perbedaan antara kanker serviks dan kanker ovarium. Yang pertama tentu saja lokasinya. Jadi kalau kanker serviks itu dia menyerang daerah serviks atau mulut rahim. Ini adalah daerah serviks atau mulut rahim, bagian yang menghubungkan antara vagina dengan rahim. Jadi di daerah sini. Nah, kalau kanker ovarium dia menyerang indung telur atau ovarium. Nah, ini yang kita sebut indung telur. Perempuan mempunyai 2 indung telur, kanan dan kiri. Jadi dia menyerang bagian sini dan bagian sini. Nah, kalau kanker serviks kita sudah punya alat screening yaitu pap smear. Kita juga punya vaksin untuk memproteksi. Sementara untuk kanker ovarium, untuk screeningnya juga belum ada gold standarnya. Begitu juga vaksin, kita tidak punya vaksin untuk kanker ovarium. Baik. Oke, dokter, pembahasan kita soal kanker ovarium ini masih menarik, tapi kita harus jeda sejenak dulu, dok. Oke. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama dengan Dr. Hervi. Dan sekarang, pemirsa, kita sudah kedatangan tamu penyintas kanker ovarium, ada Mbak Daytona Rizkiani. Selamat pagi Mbak Day. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Day, mungkin bisa langsung nih menceritakan ke pemirsa Ayo Sehat, pengalaman pertama kali itu seperti apa terkena kanker? Oke, waktu itu saya usia 22 tahun, status masih single, belum menikah. Jadi waktu itu yang gejala yang saya rasakan pertama kali itu ada benjolan di perut. Perut saya membesar seperti orang hamil gitu ya. Ya, seperti yang dikatakan Dr. Hervi tadi ya. Betul. Lalu menstruasi tidak lancar, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Lalu juga sering kembung perutnya, sering buang air kecil. Rasa sakit juga terkadang terasa saat kecapean, perutnya rasanya kram. Jadi akhirnya saya periksa ke dokter. Di USG, dokter sempat kaget juga ya saat saya berbaring di meja periksa, di kasur periksa. Dokter mengira saya hamil gitu kan. Tapi saat di USG ternyata itu ada tumor di ovarium kanan saya. Gitu. Akhirnya dokter merujuk untuk operasi. Saat itu belum diketahui. Itu belum diketahui tumornya ganas atau jinak. Jadi setelah dioperasi dibawa ke lab patologi anatomi baru ketahuan itu kanker stadium 1. Waktu itu saya masih beruntung ya, masih stadium awal. Lalu langsung di treatment yaitu kemoterapi sebanyak 6 kali. Sempat kehilangan rambut, sempat ya putus asa sempat sih, tapi banyak teman-teman keluarga yang support. Semua saya lalui dengan baik sih. Gitu. Alhamdulillah. Pengobatannya selain kemoterapi, jadi saya juga sempat konsultasi dengan dokter gizi untuk mengubah pola hidup, lalu dengan psikolog juga, karena sebenarnya mental health itu juga mempengaruhi jasmani kita ya. Betul. Gitu. Jadi perjalanannya lumayan liku-liku, tapi alhamdulillah sekarang udah sehat, sudah ada buah hati juga. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami
kanker ovarium, jangan putus asa karena saya sendiri juga udah melewatinya. Pasti baik-baik saja gitu. Oke, baik-baik. Nah, Dokter Hervi, ini kan yang dirasakan oleh Mbak Daitono itu dari perut kembung, agak menggembung. Apakah ini selalu diawali dengan tumor? Barulah dia dikatakan ada kanker ovarium, Dok? Ya, karena kan kanker ovarium itu sendiri adalah tumor yang ganas. Jadi memang harus ada tumor dulu atau massa dulu. Kemudian dari hasil pemeriksaan kita temukan ada sel-sel kanker, maka dibilang adalah kanker ovarium. Awalnya tumor. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan ada pembesaran massa di ovariumnya, kita terpikirkan itu adalah tumor ovarium atau kanker ovarium. Baik. Kalau untuk faktor genetik mungkin apakah ada nih? Mungkin dari dokter dulu. Iya. Seperti apa, Dok? Ya, kalau kanker ovarium sendiri itu faktor resikonya pertama reproduksi, terus yang kedua memang genetik. Jadi untuk pasien yang mempunyai keluarga dengan riwayat kanker ovarium atau kanker ovarium juga berkaitan dengan kanker kolon dan juga kanker payudara. Apabila ibu atau anaknya mempunyai riwayat kanker, maka dia berisiko lebih tinggi untuk menderita kanker juga. Oh, begitu. Kalau untuk Badai sendiri apakah ada, Dok? Nah, ibu saya kebetulan memang mamai kanker payudara. Sekarang juga udah sembuh, cuma memang masih sampai sekarang masih pengobatan juga. Baik. Nah, mengenai level stadium sendiri nih, aku ke Dokter Hervi ya. Untuk level atau stadiumnya itu bisa dijelaskan, Dok? Iya. Jadi kanker ovarium sendiri itu kita ada 4 stadium. Pertama itu stadium 1. Stadium 1 itu tumornya masih menyerang ovarium saja. Jadi hanya terfokus pada indung telurnya. Kemudian stadium 2, di stadium 2 itu sudah menyerang ovarium dan sudah mulai mengenai daerah panggul. Jadi alat-alat reproduksi yang ada di sana seperti rahim atau misalnya saluran telur sudah mulai terkena, itu stadium 2. Untuk stadium 3 sendiri dia lebih melebar lagi, lebih jauh lagi. Jadi dia mengenai ovarium dan meluas sampai ke organ-organ yang ada di dalam perut, di abdomen itu usus bisa terkena. Untuk stadium 4 itu penyebarannya lebih jauh lagi. Jadi dia di luar dari organ yang ada di abdomen atau lebih jauh lagi, misalnya ke paru-paru atau ke hepar. Itu stadiumnya. Baik. Bicara mengenai treatment dari kanker ovarium ini, apakah ada perbedaan dari setiap usianya? Karena kan mungkin ada anak perempuan yang masih di bawah umur ya, sudah terkena kanker ovarium, Dok. Bagaimana untuk treatmentnya? Untuk treatmentnya itu secara garis besar sih, kanker ovarium itu pertama kita lakukan operasi, kemudian kemoterapi, dan ada juga radioterapi. Tapi tentu saja ada hal-hal yang kita pertimbangkan. Pertama kita mempertimbangkan tentang usia, stadium pada waktu kita menemukan tumor pertama, dan juga tentang besarnya tumor. Jadi untuk usia memang sangat berpengaruh tindakan yang akan kita lakukan. Kita akan mempertimbangkan apakah reproduksi atau organ reproduksi untuk keperluan misalnya mempunyai anak masih sangat diperlukan. Jadi beda operasi pada usia muda yang masih reproduksi aktif atau dengan pasien yang sudah tua atau usia lanjut yang sudah menopause. Jadi untuk pasien muda kita akan tetap mempertahankan fungsi dari reproduksinya. Tidak diangkat berarti ya? Iya, tidak diangkat. Oke, baik. Nah, Dokter Hervi dan juga Mbak Dai, perbincangan kita masih seru nih, kita akan ngelanjutin lagi tapi usai jeda nih. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat masih bersama dengan Dr. Hervi dan juga Mbak Dai. Nah, Dr. Hervi, aku mau ke Dr. Hervi dulu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan netizen nih, Dok. Kita bisa lihat di tengah pertanyaan yang pertama, Dok, mengapa kanker ovarium lebih sering terjadi ke wanita pasca menopause? Silahkan, Dokter. Kenapa kanker ovarium sering terjadi pada wanita pasca menopause? Itu berhubungan dengan hormonal. Jadi sebagaimana kita ketahui pada saat kita menopause itu hormon turun, hormon estrogen dan progesteron. Sementara hormon progesteron sendiri itu mempunyai efek protektif. Jadi dia membuat resiko untuk kena kanker ovarium lebih tinggi.
estrogen menurun, terus hormon gonadotropin itu meningkat. Meningkatnya hormon gonadotropin itu membuat resiko untuk terkena kanker ovarium lebih tinggi. Jadi pengaruhnya karena menurunnya hormon dan meningkatnya hormon gonadotropin dan menurunnya hormon estrogen dan progesteron. Oke, baik-baik. Berikutnya dokter, pertanyaannya adalah perlukah pantang makanan atau kegiatan tertentu agar terhindar dari kanker ovarium? Silakan. Sebenarnya intinya untuk kanker ovarium itu adalah pola hidup yang sehat. Jadi kalau makanan pantangan yang khusus tidak ada, cuma kita harus makan makanan yang sehat aja. Makanan sehat, gizi seimbang, Terkontrol lah ya. terkontrol, dan menghindari makan makanan yang terpapar zat-zat karsinogenik. Seperti makan makanan kaleng atau makan makanan yang tidak sehat atau tidak segar. Baik. Oke, nah, Dr. Hervie mungkin bisa memberikan pesan nih kepada pemirsa Yo Sehat agar lebih aware tentunya dengan kanker ovarium ini. Silakan. Ya, karena kanker ovarium ini silent, jadi sangat sulit kita menemukan pada stadium awal. Stadium awal biasanya kita temukan pada saat pasien melakukan pemeriksaan ke kita. Jadi kita USG baru ketahuan ada tumor atau ada kanker. Jadi pesan saya satu, kita jalankan pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini menyangkut pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, terus juga tidur yang cukup dan berkualitas untuk menjaga sistem imun kita. Tidur itu agak sulit ya. ya. Terus yang kedua juga kita harus melakukan general check up yang rutin. Ya. Karena kanker ini biasanya didapatkan pada pemeriksaan USG dan juga penanda tumor yang dilakukan pada saat kita general check up. Itu yang penting. Oke, baik. Nah, untuk Mbak Day mungkin bisa memberikan pesan nih kepada penyintas atau juga pemirsa Yo Sehat. Silakan. Untuk teman-teman yang masih sehat nih, saya mau kasih tahu aja bahwa kalau misalnya merasakan sesuatu yang nggak enak di badan, itu jangan takut untuk periksa. Karena kebanyakan teman-teman itu yang udah stadium lanjut itu karena mereka takut periksa. Kalau memang misalnya udah merasa banyak ciri-cirinya seperti yang di share di media-media tentang kanker ovarium seperti apa atau kanker-kanker lainnya, segera periksa secepatnya karena sedini mungkin bisa diobati gitu. Makanya saya termasuk beruntung karena ketahuannya saat masih stadium awal. Baik. Itu karena saya aware sama badan saya sendiri, peduli dan nggak takut gitu ya. Lalu juga saya menyarankan teman-teman semua untuk selain jaga pola hidup sehat, juga jaga mental health karena itu sangat berpengaruh. Penting, ya? Iya. Baik. Stres bisa bikin insomnia, asam lambung, bisa bikin pola hidup jadi berantakan juga. Oke. Gitu. Baik. Oke, terima kasih Mbak Day dan juga Dr. Hervie untuk informasinya. Usai sudah pemirsa 30 menit kami menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto, Mbak Day dan juga Dr. Hervie pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.